Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kajian kita kitab Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid. Pertemuan sebelumnya sampai kita di pembahasan Arkanul Iman, ya. Kemudian Ta'riful Iman telah kita bahas. Apa Ta'riful Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mada? Nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lidah. Kemudian wa'tiqadu bil jinan, meyakini dengan hati. Kemudian wa'amalu bil jawarihi wal arkan, yaitu membuktikan keimanan dengan beramal dengan segenap anggota tubuh, anggota badan. Kemudian wa yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini ta'riful iman sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, Arkanul Iman kam? Arkanul Iman sittah. Rukun iman itu ada 6. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ya,
Sa'alahu Jibril 'anil iman. Sa'alahu Jibril 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Faqala Jibril alaihissalam sadaqta. Ya. Ini rukun iman. Telah kita jelaskan beriman kepada Allah, ya, beriman kepada zat dan sifat-sifatnya. Kemudian juga beriman kepada malaikat. Maksudnya malaikat hamba dan ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Sifatnya malaikat taat, tidak pernah bermaksiat, ya. Makanya orang yang menuduh bahwasanya malaikat itu salah membawa wahyu, itu kelompok Syiah, ya. Mereka menuduh Jibril seorang malaikat yang dipercaya tapi dia berkhianat, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat la ya'sunallah ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan, ya. Kemudian wa kutubihi, juga beriman kepada kitab-kitabnya, ya, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Ini 4 kitab yang besar. Dan juga suhuf, ya, suhuf Ibrahim, Musa wa Ibrahim wa Musa. Jadi beriman kepada kitab sebelumnya itu kita percaya bahwasanya kitab-kitab sebelumnya telah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Ya, kita mempercayai dan mengimani bahwasanya kitab tersebut merupakan kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Berkaitan dengan masalah syariat yang terkandung di dalamnya, maka kita tidak berkewajiban untuk mengikuti syariat nabi-nabi sebelumnya, ya, sebelum Rasulullah SAW. Kemudian wa rasulihi, juga beriman kepada para rasul. Demikian juga dalam hal mengimani bahwasanya kita wajib beriman kepada utusan Allah, ya, dari kalangan para anbiya, para nabi dan rasul, ya, yang diutus. Akan tetapi kita tidak wajib untuk mengikuti mereka, mengikuti nabi sebelum Rasulullah SAW, ya. Akan tetapi yang wajib kita ikuti yaitu Rasul SAW, ya, sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan dari nabi-nabi sebelumnya. Ada nabi yang masih hidup, ya? Ya? Yang ada dalilnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan rafa'ahu Allah ilaih. Jadi ketika mereka berkumpul untuk membunuhnya, membunuh Nabi Isa alaihissalam, oleh siapa? Oleh pengikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit. Ya, rafa'ahu Allah ilaih. Allah angkat Isa alaihissalam. Allah angkat ke mana? Rafa'ahu Allah ilaihi, kepadanya. Makanya ini menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas. Kenapa? Kalau enggak, karena Nabi Isa aja diangkat kepadanya, kepada Allah itu kemana diangkat? Ke atas, ya kan? Makanya batilnya akidah yang mereka mengatakan bahwasanya Allah itu di mana-mana. Itu akidah yang batil. Secara tidak langsung telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak Allah akan turunkan kembali Nabiullah Isa alaihissalam untuk melanjutkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Jadi bukan bawa syariat baru, tidak. Tetapi beliau melanjutkan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir, dan beriman yaumil akhir. Yaumil akhir, hari akhir. Ada suatu hari di mana bumi tinggal cerita, ya. Kenapa bumi akan Allah hancurkan, sehancur-hancur. Suatu saat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzilah makna hurrikat. Apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ini hari akhir, hari di mana bumi itu akan berakhir. Ya, ingat, ketahuilah bahwasanya bumi ini akan berakhir. Tidak ada seorang pun manusia yang hidup kekal. Ya. Makanya orang yang mengatakan bahwasanya ada nabi yang masih hidup, ada yang di laut, ada yang di gunung, itu semua khayalan mereka, ya, kedustaan mereka yang tanpa dalil. Itu semua angan-angan bohong, ya, kebohongan mereka. Hanya ada sebagian orang kalau salaman dia pijit tangannya, dipencet. Ini biasa daerah Sulawesi. Kalau salaman dia pencet ininya. Kalau tidak ada tulang ini namanya Nabi Khidir. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau antum disalamin orang dipencet ininya, ini ya punya keyakinan bahwasanya Nabi Khidir. Kalau ketemu dengannya, maka dia bisa berubah wujud. Bisa yang tadinya miskin bisa menjadi kaya raya dan lain sebagainya. Itu termasuk keyakinan yang batil. Ya. Kemudian juga seandainya Nabi Khidir hidup, maka tidak mungkin dia membawa syariat, ya, sebelumnya. Kenapa? Karena setelah diutusnya Rasulullah SAW, semua syariat-syariat sebelum Rasulullah SAW itu dimensahkan, ditiadakan. Ya, semua dimensahkan. Dan seluruh para nabi juga makan, ya. Bukan para rasul itu ada yang tidak makan, tidak, semua mereka makan. Bagaimana dia tinggal di hutan kalau tanpa makanan? Bagaimana tinggal di lautan kalau tidak ada makanan? Karena Allah sendiri telah menyebutkan wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'am. Kami tidak jadikan mereka itu, para nabi itu, tubuh yang tidak membutuhkan makanan, ya, yang tidak makan makanan. Wa ma kanu khalidin, dan tidak ada seorang pun dari mereka itu yang kekal. Jelas ayat menunjukkan bahwasanya pemahaman seperti itu pemahaman yang khurafat, ya. Jadi harus berani kalian mengatakan itu adalah khurafat, dongeng, ya, yang tidak ada sumbernya. Ini dalilnya, wa ma kanu khalidin, tidak ada seorang pun yang hidup kekal, tidak. Dalam surat Al-Anbiya ayat 8, ya, surat Al-Anbiya ayat 8. Jadi seluruh para rasul itu tidak ada yang hidup kekal. Kemudian beriman kepada hari akhir, di mana bumi akan berakhir, ya, tinggal cerita. Kalau sekarang akhirat itu masih, ya, masih cerita, belum nyata. Tapi suatu saat akhirat itu akan nyata, bumi tinggallah cerita. Gitu, ya. Kebalikannya. Seperti manusia, ya, dari alam kandungan lahir ke dunia, ya. Ketika dia berada di alam kandungan, maka bumi baginya itu cerita, belum nyata. Begitu dia lahir ke dunia, bumi telah nyata, kandungan tinggallah cerita. Jadi seperti itu. Maka manusia akan berpindah nanti ke alam barzakh,
maka dunia tinggal cerita. Kemudian beriman kepada takdir baik. Nah, ini takdir ya. Jadi wajib beriman kepada takdir. Ada orang nggak percaya takdir sehingga melarikan diri, ya, meninggalkan sholat, kemudian mengubah tata cara sholat karena tidak beriman kepada takdir. Tata cara sholat dia rubah, disuruh rapat softnya dia renggang. Padahal dia wajib beriman kepada takdir. Ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kita ya mudarat kecuali apa yang telah Allah tulis, Allah tetapkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kemudian juga ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Musibah apapun yang terjadi pada dirimu dan terjadi di bumi, melainkan semuanya telah ditulis sebelum ya min qabli an nabra'ah, sebelum bumi ini diciptakan, semua telah ditulis. Dan itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beriman kepada takdir baik. Ya, takdir ketetapan Allah. Jangan menolak takdir. Belum apa-apa sudah meninggalkan perintah Allah, sudah merubah-rubah syariat Allah. Bahaya itu orang merubah syariat Allah. Karena khawatir ditimpa penyakit. Khawatir seperti itu ya, maka ini tidak boleh. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Wajib beriman kepada takdir baik dan buruk. Ya, takdir baik. Likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian tidak bersedih atas apa yang luput dari kalian, kehilangan harta, ya kan? Kehilangan keluarga, supaya tidak bersedih karena semua telah ditetapkan Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu ma atakum, dan jangan bergembira atas apa yang kalian peroleh. Ini biasa saja, ya. Kehilangan sesuatu sudah ditetapkan Allah. Mendapatkan sesuatu juga sudah ditetapkan Allah. Tinggal kita menjalankan syariatnya, ya. Berupaya dengan cara yang benar, tidak boleh keluar dari tuntunan syariat Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Baik. Jadi beriman kepada takdir baik dan buruk. Semua telah ditetapkan Allah. Ya. Antum belajar ke sini, masya Allah, duduk di ma'had, walaupun ngantuk-ngantuk. Ini takdir baik buat antum, masya Allah. Yang wajib antum syukuri. Ya, kalau bersyukur Allah tambah nikmat. Alhamdulillah. Ya, kita ditakdirkan oleh Allah berada di tempat yang baik. Hadir di majelis ilmu, sedang berada di jalan Allah, bahwa fi sabilillah, ya, hatta yarji'. Itu takdir yang baik, wajib kita bersyukur kepada Allah supaya Allah tambah nikmat agar kita bisa istiqomah. Dengan bersyukur maka insyaallah kita akan istiqomah di atas ketaatan. Jangan tasakhut, ya, jangan marah, jangan murka, ya, jangan marah. Kita harus bersabar. Baik.
Jelas ya? Pembahasan sebelumnya ini merujuk sedikit. Sudah jelas? Ini cara kita memahami, ya, memahami rukun iman, ya, kurang lebih seperti itu ya. Walaupun kalau kita mau lebih luas, nanti kita baca kitab-kitab para ulama berkaitan dengannya. Baik, adillatu ziyadati iman. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Ini bab ya, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu akan bertambah. Yazidu, bertambah dengan apa iman itu? Bitta'ah. Bitta' ini. Ta' bitta'ah. Ya. Bukan ta, tapi ta'. Baik. Dalam surat Ali Imran ayat 173 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nas, alladzina qala lahumun nas. Ini para sahabat ya. Kisah para sahabat. Itu orang-orang yang qala lahumun nas, manusia mengatakan kepada mereka. Itu untuk menakut-nakuti mereka para sahabat. Innan nas, sesungguhnya manusia itu musuh. Maksud manusia di sini alladzina qala lahum ba'dul musyrikin. Orang-orang musyrik ini berkata kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inna Quraisyan bi qiyadati Abi Sufyan qad jama'u lakum jumu'an katsiratan liqitalikum. Ya. Jadi Quraisy, orang-orang musyrik ketika itu setelah para sahabat kembali, ya, maka orang-orang musyrik mengatakan sesungguhnya orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan telah berkumpul, ya, telah mengumpulkan pasukan yang besar untuk memerangi kalian. Gitu, ya. Ini untuk nakut-nakuti para sahabat, supaya mereka mengurungkan niat untuk berangkat, ya. Ditakut-takuti para sahabat. Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum, maka fahdharuhum, fakhshawhum fahdharuhum, berhati-hatilah kalian, takutlah kalian kepada mereka, kepada pasukan tersebut yang jumlahnya sangat besar. Akan tetapi para sahabat itu justru bukan mereka takut melarikan diri bersembunyi, tidak. Fazadahum iman, tambah bertambah keimanan mereka. Makin diberitakan seperti itu, ada pasukan besar dengan jumlah yang banyak sedang menanti akan membunuh kalian, akan membantai kalian, maka para sahabat ketika itu bukan sembunyi, melarikan diri. Fazadahum iman, tambah keimanannya. Mereka akan menyambut. Itu sahabat seperti itu. Mereka tidak gentar, ya, akan menyambut seruan musuh-musuh. Jadi syahidnya di sini fazadahum iman, bertambahlah keimanan mereka. Ini dalil menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah. Wa qalu, dan mereka berkata hasbunallah, cukuplah Allah. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, sebaik-baik penolong. Jadi itu sifat orang mukmin sesungguhnya. Mereka tidak gentar. Ini makhluk halus. Awas kalian salat berjamaah rapat nanti diserang makhluk halus, ya kan? Sudah takut, sudah tidak ke masjid, safnya sudah bikin renggang sampai membiarkan tempat itu syaitan. Nabi suruh tutup celah, jangan biarkan tempat itu syaitan. Sekarang dia rubah, kasih tempat syaitan satu, syaitan dua, dikasih leluasa untuk syaitan berdiri. Bayangkan, Nabi suruh tutup celah. Takut apa dia? Takut tertular. Bukan musuh yang besar. Dahulu para sahabat ya ditakutkan dengan pasukan yang besar, jumlah yang banyak. Tapi bukan mereka takut, justru mereka akan menyambut seruan tersebut.
iman mereka bertambah, keyakinan mereka bertambah, dan tawakal mereka bertambah. Hasbunallah, cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Ini yang harus kita, ya, yang harus kita miliki. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian juga ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dilemparkan dalam api, yang api sudah dinyalakan di depannya. Nabi Ibrahim ditawarkan, ya, tawarkan bantuan, tapi beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Bayangkan kalau kita sudah apa? Sudah nggak karu-karuan kita. Ini faktor keimanan kita yang lemah. Para sahabat tidak gentar mereka. Dan para anbiya juga demikian. Maka tawaran apapun tidak digubris. Hasbunallah, ya, tawakal kepada Allah, bersandar kepada Rabb pemilik langit dan bumi, sehingga api itu menjadi dingin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, musuh-musuh telah dikalahkan oleh para sahabat dahulu. Sahabat dahulu menguasai dunia, sepertiga dunia mereka kuasai. Itu bukan dengan persenjataan mereka yang canggih, tapi dengan keyakinan mereka yang kokoh. Maka ini sangat luar biasa. Mereka ditolong oleh Allah. Bagaimana di Badar? Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah bantu kalian tatkala kalian itu lemah ketika itu, sedikit. Badar berapa orang? Dikirim 3.000 malaikat. Pertama dikirim 3.000 malaikat. Itu karena apa? Keyakinannya benar, ibadahnya benar, maka akan mendatangkan nusratullah. Kenapa hari ini kaum muslimin banyak, tapi mereka tidak mendapatkan pertolongan Allah? Karena mereka dari sisi akidahnya masih rusak. Mau belajar akidah malas, ya kan? Kemudian dari sisi ibadah juga demikian. Ibadah yang mereka lakukan menyelisihi sunnah, menyelisihi perintah Rasul SAW. Itulah kehinaan. Ju'ilad dhillah wal hawan abdawat lain was-sighar liman khalafa amri. Mereka akan dijadikan hina dan rendah. Sighar, jadi hina, menjadi rendah bagi yang menyelisihi perintah sunnah. Ya, makanya jangan pernah menyelisihi sunnah. Disitulah kejayaan. Ya, sunnah apakah sunnah qauliyah, fi'liyah, taqririyah, ya, jangan pernah menyelisihi. Berusahalah untuk selalu di atas sunnah. Disuruh panjangkan jenggot, ya kan? Jenggotnya klimis. Bagaimana mau menang? Walaupun teriak-teriak itu, ngumpul tidak kumpulkan semua manusia, tidak ada pertolongan. Akhirnya masuk penjara. Kenapa? Karena salah. Itu. Sunnah yang membuat dia menjadi mulia di dunia dan di akhirat, dia abaikan. Dia beranggapan bahwasanya sunnah itu tidak mendatangkan pertolongan Allah. Padahal justru meninggalkan sunnah menjauhkan mereka dari pertolongan Allah. Kumpul laki perempuan, laki perempuannya make up, ya, teriak-teriak perempuannya. Jadi tidak benar itu, ya. Jadi pertolongan Allah bila seorang itu istiqamah di atas sunnah, berjuang untuk meninggikan kalimat tauhid, ya, berjuang untuk menegakkan syariat Allah, itu wajib hukumnya bagi setiap mukmin. Tidak boleh, ya, tidak boleh dia tidak mengikuti perjuangannya, tidak ada usaha, tidak ada niat dalam hatinya, tidak boleh. Siapa yang mati yang tidak ada niat untuk memperjuangkan agama, maka mati jahiliyah. Ya, dia mati jahiliyah atau mati dalam keadaan nifaq, ya, mati munafik.
sekarang ini nyata depan mata kita. Ya. Baik. Jadi kondisi para sahabat ketika mereka ditakut-takuti dengan musuh yang besar, jumlah yang banyak, bukan justru mereka takut, tetapi mereka bertambah keimanan mereka. Gitu ya, bertambahlah keimanan mereka. Ini dalil menunjukkan iman itu dapat bertambah. Baik. Ayat berapa tadi? Iya, baik. Ya. Kemudian dalil yang kedua dalam surat Al-Anfal ayat 2. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin, haqqan, mukmin yang sebenarnya. Siapa orang mukmin yang sebenarnya? Karena banyak orang yang mengaku dirinya orang mukmin, tapi siapakah orang mukmin yang sebenarnya? Ini Allah SWT ingin menjelaskan kepada kita bagaimana ciri-ciri mukmin yang sesungguhnya. Ya, alladzina, orang mukmin sesungguhnya yaitu mereka alladzina idza dzukirallah, mereka apabila dzukirallah, disebut atau dzukirallah, ya, disebutkan dan Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukirallah khafat qulubuhum, wajilat qulubuhum, ay khafat qulubuhum. Bila diingatkan kan kebesaran Allah, maka hati mereka takut, bergetar. Wajilat, bergetar hati mereka bila mereka diseru, ya, diingatkan dan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, dibacakan firman Allah, dibacakan hadis Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW, quri'at alaihim ayatullah tadabbaruha, ya, fazadahum, ya, fazdadu imana. Di sini disebut dalam tafsir fazdadu imana, ay zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Itu orang mukmin. Ya, orang mukmin bila diingatkan dalil, diingatkan ayat-ayat Allah, diingatkan dengan hadis-hadis Nabi SAW, maka iman mereka bertambah. Bukan justru mereka menentang. Ya. Sekarang berapa banyak bila disebutkan dalil, apakah itu dari Al-Quran ataupun dari Sunnah, walla mudbirah, mereka berpaling ke belakang. Ya, maka orang seperti itu belum dikatakan orang mukmin yang sesungguhnya. Ya, maka orang mukmin yang sesungguhnya bila diingatkan dia akan Allah, ya, jangan bermaksiat karena itu adalah perbuatan yang dimurkai Allah, maka takut dia, takut kepada Allah, lalu dia meninggalkan maksiat tersebut. Itulah orang mukmin. Ya. Ingin berbuat yang tidak baik, diingatkan, ya, ditakutkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggalkan, bergetar hati, ya. Seketika dia meninggalkan perbuatan tersebut. Itulah orang mukmin. Bukan justru marah. Ya. Beri contoh yang lalu kan, diingatkan jangan mendengar musik, dia malah tidak takut, tambah dibesarkan volumenya, itu akan sombong. Maka orang seperti itu belum dianggap orang mukmin, ya. Tapi orang mukmin, karena manusia tidak ada yang luput dari kesalahan,
Kalau Bani Adam khata'un kata Nabi, Bani Adam itu pasti berbuat salah. Siapapun yang berbuat salah ketika diingatkan, ya, disampaikan dalil bahwasanya perbuatan dia menyelisih sunnah, maka dia langsung meninggalkan perbuatan tersebut. Ya. Itulah orang mukmin, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, itu mesti bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang mukmin yang sesungguhnya mereka bertawakal, selalu bertawakal kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazdadu imanan ila imanihim wa ala rabbihim wahdahu ya'tamidun. Yatawakkalun ay ya'tamidun, bersandar, ya, fi jalbil masalih wa daf' mafasid, ya, dalam hal untuk mendapatkan, ya, kemaslahatan dan menolak segala mafsadat. Itu mereka bersandar kepada Allah. Itu bukan bersandar kepada selainnya, ya. Bukan bersandar kepada aturan-aturan makhluk, tetapi dia bersandar kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf dahulu seperti disebutkan oleh Ibnu Hajar, ketika mereka ditimpa wabah, ya, kematian yang puluhan ribu orang mati setiap hari, maka para salaf itu menyuruh kaum muslimin ketika itu yaltazimun masajid, agar mereka masuk untuk untuk duduk di masjid, berkumpul di masjid, berdoa meminta agar wabah itu diangkat, bukan dijauhkan manusia dari masjid. Ya, bukan buat aturan baru dalam agama. Desak-desakan mereka, yaltazimun itu mereka masuk ke masjid berdesak-desakan. Justru berkumpul di masjid, karena masjidlah Baitullah, ya, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang justru kita dimusuhi ini, ya, dituduh dengan tuduhan yang berbagai macam. La haula wala quwwata illa billah. Padahal, ya, tidak ada kemuliaan dan kejayaan kecuali di atas sunnah, ya. Bahkan mereka akan dihinakan Allah. Ju'ilad dhillah wal hawan. Mereka akan menjadi rendah dan hina siapa yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Baik, ini syahidnya dalam ayat ini, fazadatuhum imanan, bertambahlah keimanan mereka, ya. Itulah orang mukmin yang sesungguhnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Baik. Kemudian dalil berikutnya yang menunjukkan bahwa iman itu dapat bertambah, Surat At-Taubah ayat 124. Taubah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun." Ya. 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi iman. Dalam tafsir disebutkan, wa idza anzalallahu surah ala rasulih, dan apabila Allah telah menurunkan satu surat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faminal munafiqin, ada di antara orang-orang munafik, ya, man yas'al mustahzi'an, ada di antara mereka yang bertanya untuk tujuannya apa? Memperolok-olok, gitu, ya. Tujuannya memperolok-olok, itu orang munafik. Sakhiran, ya, ingin merendahkan orang-orang mukmin. Ayyukum zadathu hadhihi as-surah an-nazilah,
siapa di antara kalian yang dapat bertambah, ya, bertambah iman kalian dengan turunnya satu surat ini. Ini juga syahid dalam ayat ini, yaitu ayyukum zadathu hadhihi imana. Jadi bertambah, cuman mereka mendatangi para sahabat tujuannya memperolok-olok, padahal para sahabat itu dengan mendapatkan wahyu dari Allah maka iman mereka bertambah. Sebagaimana di ayat sebelumnya, itu orang mukmin semuanya. Fazadathum imana. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi orang-orang munafik memang seperti itu kerjaannya, ya. Mereka suka memperolok-olok orang-orang mukmin dari kalangan para sahabat. Sampai saat ini, ya, mereka tidak akan pernah berhenti. Ya, maka kita wajib bersabar dan istiqamah di atas kitab dan sunnah. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana. Orang yang beriman maka bertambahlah keimanan mereka, ya. Wa hum yastabshirun. Bertambahlah keimanan mereka. Wa hum yastabshirun maknanya wa hum masruruna bima nazala minal wahyi. Itu mereka sangat bergembira dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan mereka bertambah, demikian juga kegembiraan mereka bertambah. Karena turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berkaitan dengan perintah? Itu para sahabat. Orang-orang mukmin ketika mendapatkan perintah Allah, ya, mendapatkan dalil berupa perintah, maka mereka bergembira, bukan justru merengut. Beda orang munafik, ya. Perintah untuk berjihad, mereka bergembira menyambutnya dengan berlapang dada, dengan tersenyum. Bahkan di kalangan para sahabat itu yang belum cukup umur pun dia menjinjit kakinya supaya dipilih oleh Nabi untuk ikut serta dalam peperangan. Itu anak-anak kecil dijinjit supaya dianggap oleh Rasul ini tinggi badan, supaya dipilih. Ya, itu para sahabat, orang-orang mukmin seperti itu, menyambut gembira perintah Allah dan Rasul. Beda halnya dengan orang-orang munafik, ya. Mereka mengemukakan berbagai macam alasan. Nggak ada yang jaga nanti keluarga saya, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Itu orang-orang munafik. Beda halnya dengan orang-orang mukmin. Antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Padahal ada doa. Ya Allah, Engkau teman dalam perjalanan, dalam perjuangan, dan menjadi pengganti bagi keluarga yang ditinggalkan. Jadi orang yang membela agama Allah pasti keluarganya dijaga oleh Allah, dipelihara, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dicukupkan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga keturunannya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, coba, karena, ya, perjuangannya yang besar sehingga Allah pelihara keturunannya jadi nabi-nabi. Ya kan? Dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi jangan khawatir, ya. Kalau ada panggilan nanti suatu saat, jangan khawatir. Sambut dengan gembira. Itulah para sahabat, ya. Wahum yastabshirun, ya, masrur. Ya, mereka sangat bergembira. Baik. Jadi imannya bertambah dan mereka bergembira menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh bangun malam merengut, ya. Disuruh bangun salat subuh, percikan air marah. Berarti ini harus dipertanyakan keimanannya kalau seperti itu, ya. Dibangunkan salat tahajud merengut. Ini perlu dipertanyakan, belum diajak yang lebih besar itu. Nah, kan tidak boleh, ya. Harus kita merubah. Dengan mendengarkan ayat ini kita harus rubah, ya. Kita harus rubah jiwa kita, gitu, ya. Harus kita menjadi jiwa orang-orang yang mukmin yang sesungguhnya, yang mereka itu bergembira untuk menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ayat dalil yang keberapa? Yang ketiga, surat At-Taubah ayat 124.
Kemudian dalil berikutnya yaitu surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab ayat berapa? 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Surah Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab, ya. Walamma ayana al-mu'minun al-ahzab al-mujtami'ah liqitalihim, ya. Maka tatkala orang-orang mukmin nyata melihat siapa? Mereka melihat Al-Ahzab, ya. Kelompok pasukan yang besar untuk memerangi mereka. Qalu, orang-orang mukmin itu para sahabat, kalangan para sahabat, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Nah, ini apa yang telah Allah janjikan, apa yang telah Allah dan Rasulnya janjikan. Bahwasanya mereka akan berjumpa nanti dengan pasukan yang besar yang akan memerangi mereka. Nah, ini janji Allah sekarang di depan kita. Itu seperti itu para sahabat Nabi SAW, ya. Dengan gagah berani mereka mengatakan demikian, bukan melarikan diri, bukan sembunyi, ya. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini apa yang telah, ya, Allah janjikan kepada kita. Apa yang telah Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan benarlah, ya, Allah dan ucapan Allah dan Rasulnya. Benar apa yang telah Allah jelaskan, ya, dan Rasulnya sampaikan itu benar, menjadi kenyataan, nyata di hadapannya, berhadapan dengan pasukan Ahzab, pasukan yang besar. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini syahidnya di sini, ya. Wa ma zadahum. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu min al-ibtila wal mihan wan nasr. Ini apa yang telah dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya, ujian, ya, cobaan dan pertolongan. Sadaqallahu wa rasuluh fi hadza. Sungguh, ya, benar apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Faqad tahaqqaqa, sungguh telah terjadi hal tersebut. Apa yang dahulu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya telah terjadi, telah nyata saat ini. Wa ma zadahum, ya, dan tidaklah bertambah, ya, dengan melihat nyata musuh-musuh, ya, Al-Ahzab, musuh besar tersebut. Apa yang bertambah? Tidaklah bertambah melainkan keimanan mereka kepada Allah dan kepatuhan mereka kepadanya. Itu sahabat seperti itu, ya. Jadi bertambah iman dan bertambah patuh mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Segera mereka menyambut musuh yang hendak memerangi mereka. Ini juga syahid dalilnya. Wa ma zadahum illa iman wa taslima. Pasrah mereka, ya, menyambut tantangan besar tersebut, bukan melarikan diri, ya. Ingat ini, ya. Tidak boleh ada yang melarikan diri. Harus menyambut. Demikian juga sekarang dalam belajar. Ketika berhadapan dengan masalah sulit dalam menghafal atau juga sulit dalam memahami pelajaran, maka bertambah semangat, jangan justru melemah. Apalagi sampai mengadu kepada orang tua, saya berat, kepala saya pusing, tidak bisa belajar. Tidak, ya. Tapi justru harus tambah semangat lagi, ya. Bagaimana cita-citanya tercapai dalam belajar? Karena belajar ini termasuk, ya, termasuk jihad. Sebelum berhadapan dengan jihad sesungguhnya.
sebagaimana para sahabat dahulu. Maka sungguh bersemangat belajar. Makin menghadapi ujian, ya, menghadapi permasalahan, kesulitan dalam belajar, makin bertambah semangat, ya, bertambah iman, tambah yakin bahwasanya kesuksesan tidak lagi lama, sedang berada di depan mata kesuksesan. Karena di balik perjuangan pasti ada kesuksesan. Ya, kalau tidak ada perjuangan, bagaimana mau sukses? Ya kan? Tanpa perjuangan mustahil meraih kesuksesan, tidak ada. Semua para nabi dahulu berjuang, baru mereka sukses. Ya, demikian juga kita sekarang, ya. Kalau tanpa perjuangan, bagaimana kita mau sukses? Harus berjuang, ya, berjuang dengan ilmu, menghafal sungguh-sungguh, mempelajari Al-Quran, memahaminya, kemudian juga mengamalkannya dengan penuh kesungguhan, maka kita akan mendapatkan kesuksesan. Itu harus kita yakini seperti itu, ya. Jadi mentalnya harus mental rijal, ya, laki-laki sejati. Jangan mental banci, ya. Jadi jangan menjadi anak mami, ya. Harus laki-laki. Dalam belajar juga demikian, jangan dikit-dikit. Gimana ini? Gitu. Tolong lihat saya dulu. Jangan, kita harus, ya, harus latihan belajar sungguh-sungguh. Menjadi laki-laki yang sejati. Jadi orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, ya. Jadi syahid dalam ayat ini, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Gitu, ya. Takuti nanti di macam-macam lah, ya, diawasi, dimata-matai, tidak usah khawatir. Terus berjalan saja di atas al-haq. Ya, pasti pertolongan Allah bersama orang-orang yang benar. Baik, ini dalil yang ke berapa? Keempat. Dalil bertambahnya iman dengan ketaatan, ya. Kemudian berikutnya qala ta'ala dalam surah Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina. Surah Al-Fath ayat 4. Wa qala ta'ala huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang telah menurunkan ketenangan, ya, tenang, diturunkan ketenangan. Walladzi anzala ats-tsabat wat-tuma'ninah, kokoh, tenang hati mereka, orang-orang yang beriman, ya, sakinah, tenang jiwanya, tenang orang-orang mukmin. Ya, orang mukmin itu dalam kondisi apapun dia tenang jiwanya. Kondisi pandemi kah, ya, PPKM, semua kondisi yang dihadapi orang mukmin itu sakinah, tenang, ya. Tumakninah, hatinya itu penuh dengan ketenangan. Itu orang mukmin sesungguhnya. Kenapa? Karena ujian itu, permasalahan yang dihadapi itu ringan. Bila dia bersama Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Apakah itu kecil dan besar, semua akan diselesaikan oleh Allah. Kenapa dia tenang? Karena janji Allah, yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum. Jika kamu membantu Allah, ya, membantu Allah, pasti Allah akan bantu kalian. Sekarang tidak ada, ya, tidak ada lagi perjuangan, sudah pasrah. Ya sudahlah, kita disuruh begini, ya sudahlah begitu. Ya, sudah seperti orang mukmin itu, sebagaimana Nabi gambarkan, seperti buih di lautan, diterjang ombak ke kiri ke kanan, ya, disuruh begini ya ikut, disuruh begitu ikut, walaupun tanpa dalil, maka tidak ada nilainya. Ibarat buih di lautan. Nauzubillah, ya. Jadi kita tidak boleh demikian. Ya, orang mukmin itu harus, ya, sabar. Kokoh dia pendiriannya, yakin bahwasanya barang siapa yang kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Firqatun najiyah, kelompok firqah yang akan mendapatkan kemenangan, ya, nusrah,
pertolongan, akan mendapatkan ketenangan dan pertolongan Allah. Ini orang mukmin ya. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan, supaya bertambah keimanan mereka, ma'a imanihim, liyazdadu iman ma'a imanihim, supaya bertambah keimanan mereka, liyazdadu imanan ala imanihim, keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka, ya, orang-orang selainnya. Maka makin kita saat ini ya, selama kita terus di atas sunnah, maka hati kita tenang, tentram, beribadah pun kita nyaman, damai, ya kan? Seperti itu yang kita rasakan. Orang-orang yang menjauh dari sunnah itu hatinya itu ibarat burung dalam genggaman. Ini diterima enggak ya? Diterima enggak ya ibadahnya, seperti itu. Yang satu sisi bilang oh nanti menyelisihi, yang satu sisi nanti begini. Jadi dia tidak ada kenyamanan, tidak ada ketentraman. Cuman mau mencari pembenaran, itu aja kerjaan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak kokoh di atas keimanan. Maka ini tidak boleh seperti itu. Orang mukmin itu dia kokoh. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah keimanan, kokoh. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang mukmin tidak ada ragu dia. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Nasrun haqqan alaina nasrul mu'minin, wajib atas kami untuk membantu orang-orang yang beriman. Apa yang ditakutkan coba? Allah telah mewajibkan dirinya untuk membantu orang-orang yang beriman. Maka tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau orang yang ragu-ragu namanya munafik. Ya. Tidak yakin akan pertolongan Allah, tidak yakin akan janji Allah, itulah munafik. Ya. Jadi orang-orang munafik itu mereka lah orang-orang yang ragu akan janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Gitu. Lebih yakin dengan apa? Dengan apa yang mereka lihat. Ya kan? Baik. Ini surat Al-Fath ayat 4. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kemudian dalam surat Al-Muddathir, ini dalil berikutnya ya. Surat Al-Muddathir ayat 31. Dihafal semua ya, supaya imannya bertambah. Hafal dalil-dalil. Ayat 31 Al-Muddathir ayat 31. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Ini ya. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Wa yazdadal mu'minun imanan 'indama yuwafiquhum ahli kitab. Dan sungguh bertambahlah keimanan orang-orang mukmin, bertambah orang-orang beriman, keimanan orang-orang yang beriman tatkala yuwafiquhum ahlul kitab. Tatkala ahlul kitab sesuai ya, artinya apa yang terdapat dalam Alkitab itu cocok gitu ya. Ciri-ciri mereka sebagaimana disebutkan di akhir surat Al-Fatih. Ciri para sahabat itu ya, itu telah disebutkan dalam Alkitab. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi itu orang-orang mukmin dari kalangan para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, tegas
terhadap orang-orang kafir. Ruhama bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Ya, bukan asyidda 'alal mu'min. Kalau sekarang kasar, keras terhadap sesama mukmin. Tapi berkasih sayang dengan musuh-musuh Islam. La haula wala quwwata illa billah. Dia balik. Benar enggak? Bekerja sama dengan tokoh-tokoh ya di luar Islam, tapi dengan orang-orang ahlu sunnah mereka musuhi, mereka cari-cari ya kesalahannya, lapor sana lapor sini. Padahal sifat orang mukmin sesungguhnya asyidda 'alal kuffar rahama'u bainahum. Tarahum ruk'an, kau akan menjumpai mereka ruk'an, sujada, ruku, sujud, ya. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan. Mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya. Itulah orang-orang yang bersama Rasul dari kalangan para sahabat. Demikian juga kita yang mengikuti jejaknya mereka. Seperti itu ya. Di malam hari ruku, sujud, gitu ya. Sahih? Sahih? فهمت ما قلت لكم؟ فهمتم؟ ماذا قلت لكم آنفا؟ عيد. Coba ulang apa yang saya sampaikan barusan. Apa coba? Baik, kalau belajar itu fokus ke sini lihatnya, ya. Lihat di sini, jangan pernah terganggu dengan temannya. Coba, gitu. Barusan saya sampaikan itu sudah hilang. Itulah tipu daya syaitan dalam majelis. Syaitan itu dia keliling juga, ya. Keliling dalam majelis. Gitu. Dia berusaha supaya antum tuh nggak fokus, sehingga pelajaran yang disampaikan tidak masuk. Gitu, ya. Tidak masuk pelajarannya, akhirnya rugilah. Harusnya keimanannya bertambah, ya kan? Tambah semangat dalam beribadah kepada Allah karena mengikuti para sahabat Nabi SAW yang Allah telah gambarkan. Ya, ciri-ciri mereka juga disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Itu dalam Alkitab tentang bagaimana orang-orang yang bersama Rasulullah SAW. Jadi jangan lengah ya, karena syaitan dia jalan-jalan juga. Saya tidak melihat, ya, tapi tipu dayanya terus dia tidak akan pernah. Apalagi ini yang kita bahas, ini berkaitan dengan masalah iman. Ini yang sangat dia benci. Gitu. Makanya dia terus berusaha kita lalai, akhirnya lalai dengan teman-teman. Itu apa yang kita pelajari terlewatkan. Dia tidak boleh fokus terus ya. Ketika kita lalai kembali lagi fokus. Ingatkan temannya yang lalai. Kita fokus. Karena ngobrol dalam majelis ini bukan su'ul adab, ya, tidak baik adab seperti itu. Dalam majelis itu dia kalau ada sesuatu bertanya kepada yang di depan. Jangan bertanya sama teman yang sama-sama tidak tahu. Antum tanya sama teman, diskusi sama teman sama-sama tidak tahu. Makanya bertanya. Kalau ada yang luput dari faedah, tolong diulang faedahnya tadi. Seperti itu kita belajar, ya. Jangan sampai ada faedah yang terlewatkan. Apalagi berkaitan dengan masalah tauhid dan akidah, ya. Ini harus kita. Para sahabat dahulu mereka khawatir dengan nifaq. Itu. Kalau kita sudah tidak khawatir lagi, ya, merasa sudah betul-betul mukmin yang kokoh. La haula wala quwwata illa billah. Ya, sehingga terkadang kita lalai dalam belajar. Ya, tidak boleh ya. Baik. Ini syahidnya di sini wa yazdad, ya. Wa yazdad alladzina amanu imana, bertambahlah keimanan mereka, ya, keimanan orang-orang yang beriman. Baik. Ini dalil yang ke berapa tadi? Ke-6. Surat apa tadi? Tatin ayat 31. Wa yazdada alladziina aamanu iimana. Ya.
wa yazdadal mu'minuna imanan 'indama yuwafiquhum ahlul kitab. Baik, ada pertanyaan sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit hadis Nabi SAW di pertemuan selanjutnya. Ada beberapa hadis berkaitan dengan bertambah iman. Ada pertanyaan? Pertanyaan dari dalam. Ini perkara penting ya, iman perkara penting. Kalau dunia ini akan hancur, tubuh kita akan menjadi juta, akan menjadi bangkai. Baik. Pertanyaan yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Ustaz dengan sifat wajib bagi Allah yang 20 seperti wujud, idam, baqa dan seterusnya. Baik. Dan bagaimana dengan majelis-majelis selawat atau ilmu yang di dalamnya ikhwan dan akhwat berikhtilat, ya, sering diadakan oleh para habaib. Apakah Sunni, Muhammadiyah dan NU mereka juga Ahlus Sunnah? Baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya ya berkaitan dengan masalah sifat 20. Ya, sifat 20 sebenarnya bukan 20 tapi 7, cuman terulang-ulang. Ya. Ini akidah dari Mu'tazilah, firqah dari Syiah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sifat Allah itu sebenarnya tidak dibatasi. Tidak ada batasnya. Gitu ya, tidak ada batas sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dibatasi hanya 20. Sekarang Ar-Rahman tidak ada dalam sifat 20. Ar-Rahman, Ar-Rahim ada? Tidak ada kan? Apakah itu bukan sifat Allah? Apakah Allah tidak penyayang? Apakah Allah tidak pengasih? Berani nggak mengatakan Allah itu tidak punya kasih sayang? Berani. Makanya akidah itu adalah akidah yang batil. Mereka banyak menafikan sifat-sifat Allah. Itu ya. Makanya alhamdulillah beruntung kita bisa mempelajari kembali sifat-sifat Allah. Insyaallah nanti sampai di babnya, ya. Ada bab khusus berkaitan dengan asma wa sifat. Baik. Tapi ini saya menyebutkan secara umum. Baik. Jadi jawabannya ini menyelisihi sunnah, ya, menyelisihi syariat. Karena asalnya itu akidah dari Mu'tazilah. Mu'tazilah itu salah satu firaq, yaitu pecahan dari Syiah. Ya. Baik. Kalau saya dulu hafal juga. Ya, sampai mungkin hafalannya. Wujud kita baqa qalbatul lawati, qiyam nafsi wahdaniyah, qudrah iradah. Dulu hafal semua. Karena dari kecil tumbuh dari situ, ya. Tapi setelah belajar kembali, maka sekarang sudah tidak, ya. Jadi tidak boleh menafikan, membatasi sifat-sifat Allah hanya sedikit, ya. Dan menolak sifat yang lain, ini tidak boleh. Orang yang menolak sifat Allah, dia bisa jatuh kepada kekufuran. Bayangkan, Ar-Rahman, Ar-Rahim tidak ada, ya kan? Malik tidak ada di situ. Ya. Kemudian majelis-majelis yang ikhtilat, ya, yang campur baur, itu semua adalah tidak dibenarkan. Jadi ikhtilat itu semua menyelisihi syariat Islam. Tidak boleh ikhtilat. La yakhlu, kata Nabi, tidak boleh kalian bercampur baur antara laki dan perempuan, tidak boleh. Harus dibarengi, dibatasi. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhun min wara'i hijab. Kalau minta sesuatu, minta di balik tirai. Gitu ya. Minta di balik tirai, hijab. Dzalika athhar. Itu Allah SWT mengatakan itu lebih suci. Liqulubikum wa qulubihim. Jadi perbuatan itu untuk mensucikan hatimu dan hati mereka. Ini khitab kepada Nabi. Rasul Allah ajarkan bagaimana beliau itu berhadapan dengan sahabiyah. Tidak pernah Nabi ikhtilat dengan sahabiyah.
tidak pernah berjabat tangan dengannya. Walaupun dalam masalah baiat, kalau laki-laki Nabi berjabat tangan ketika baiat, tapi kalau wanita tidak. Beliau berbaiat dengan suara yang lantang, seakan-akan mengatakan kepada 10 orang, 20 orang, saking lantangnya keras suara. Tidak berlemah lembut depan ngobrol dengan cewek, ya, dengan perempuan. Lantang suara, tegas. Supaya apa? Athhar li qulubikum wa qulubihin, supaya hati kalian bersih. Hati mereka juga bersih, hati perempuannya bersih, hati kita bersih. Jangan sampai kita menjadi fitnah bagi yang lain, dan yang lain terfitnah gara-gara kita. Kotor hati. Untuk apa kalau hatinya kotor? Kembali kepada Allah nanti. Ya. Allah menginginkan hati kita hati yang salim, hati yang bersih. Illa man atallah biqalbin salim, hati yang bersih. Jadi seperti itu, tidak boleh ikhtilaf. Siapapun yang berbuat demikian, maka mereka berbuat majelis maksiat namanya. Ya. Baik. Kemudian apakah Sunni? Ya, Sunni itu orang yang mengikuti sunnah Nabi, itu dikatakan Sunni. Ya. Siapapun yang mengikuti sunnah Rasul, itulah yang dikatakan Sunni. Pelihara jenggot, ya kan, panjang, biarkan jenggot, tidak ikhtilat, kemudian berpakaian juga tidak isbal, itu ya. Laki-laki tidak isbal, kalau perempuannya menutup auratnya secara sempurna, itu namanya Sunni, mengikuti perintah Rasul, itulah Sunni. Ya, orang-orang yang mengikuti sunnah namanya. Sunni itu nisbah kepada sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah. Siapapun dia, ya. Kalau partai ini partai, Muhammadiyah NU ini partai. Jadi kita tidak ada partai dalam Islam. Ya, yang ada apa? Hizbullah. Yang ada adalah partai Allah. Itu orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksud adalah mereka yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, berpegang teguh, selalu berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak berbuat selainnya, ya. Baik. Jelas ya? Baik. Jadi pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita nanti akan pelajari itu, terutama masalah asma wa sifat. Baik. Saya ingin bertanya, jika halnya Allah mentakdirkan takdir buruk pada seorang, tetapi orang itu yakin jika dia tidak akan melakukan hal buruk itu karena ilmu yang ia ketahui, tetapi takdir buruk itu benar-benar terjadi baginya, padahal bukan keinginan dia. Bagaimana, Ustaz? Ya. Bagaimana dia tahu takdir? Tidak tahu takdir, ya, karena takdir itu masalah iman, masalah yakin. Tapi kalau seandainya menimpanya takdir yang buruk, itu menimpanya musibah, ya, itu takdir yang tidak baik, ya, atau menimpanya yang lainnya, ya, musibah apapun, itu termasuk takdir yang tidak baik. Jadi dia bersabar. Tapi dari konteks pertanyaan ini kayaknya berkaitan dengan maksiat. Misalnya dia terjerumus dalam perbuatan maksiat, ya. Jangan dinisbahkan itu kepada Allah, tidak boleh. Ya, kalau keburukan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Ya, itu tidak boleh dinisbahkan. Tapi itu melainkan tipu daya syaitan dan hawa nafsu. Gitu. Jadi seandainya dia ditimpa musibah atau terjatuh ke dalam perbuatan yang buruk, maka dia bersabar, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu solusinya, ya. Jadi harus dia bertobat kepada Allah SWT, karena tidak ada yang mengetahui masalah takdir. Ya kan, seandainya tahu takdir, maka dia akan pasrah. Qul i'malu, kata Nabi kan. Apakah kami ketika Rasul menjelaskan masalah ini sehingga para sahabat mengatakan afanat takilu, kalau demikian cukup kami pasrah saja, karena semua sudah ditakdirkan Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan bal i'malu, disuruh berbuat. Fakullun muyassar lima khuliqalah,
Maka setiap orang akan dimudahkan. Untuk apa dia diciptakan? Kalau dia diciptakan untuk surga, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Gitu. Dan terus berusaha, disuruh bersungguh-sungguh untuk mendapatkan amalan-amalan tersebut. Gitu. Jangan pasrah. Gitu. Harus bersungguh-sungguh dan bersabar di atasnya, ya. Bersabar di atasnya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah sujud syukur harus menghadap kiblat atau tidak? Tidak harus menghadap kiblat. Karena ini bukan sholat, ya, sujud syukur, ya, tidak disyaratkan untuk harus menghadap kiblat. Tapi bagus, ya, afdol, lebih utama dia menghadap kiblat itu dalam rakaat sujud syukur. Sekarang ada orang yang setelah sholat fardu dia sujud. Sujud apa itu? Tidak ada, ya. Jadi sujud syukur apabila dia mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan, yang dia dambakan, yang dia inginkan, baru dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersujud. Bukan setiap selesai sholat nanti ada sujud lagi, kan sering lihat kan? Sering kelihatan, kan? Di kalangan orang awam selesai dia zikir, nanti tiba-tiba dia sujud sendiri, gitu, ya. Jadi tidak demikian. Sujud syukur itu beda, ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara meluruskan dan mengikhlaskan sesuatu karena Allah? Karena niat itu suka berubah-ubah. Ya, masih karena dunia niatnya, mohon solusi. Perintah, ya, harus selalu kita ingat bahwasanya kita tidak diperintahkan dalam melakukan ibadah apapun kecuali ikhlas karena Allah, ya. Jadi ikhlas. Kalau seandainya ketika di perjalanan tersirat kita, ya, terpengaruh oleh niat-niat untuk mencari keduniaan atau mencari popularitas, maka segera kita bertobat. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, bertobat kepada Allah dan menyesal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, ya, untuk senantiasa tulus dalam beribadah kepadanya. Jadi seperti itu, ya. Terkadang di awalnya senang karena Allah, tapi tiba-tiba ada tokoh yang lewat, misalnya, ya, dia perbaguskan supaya dilihat, misalnya, maka dia segera nanti menarik dirinya kembali, ya. Begitu. Ikhlas. Makanya orang yang ikhlas itu dipuji dia tidak merasa tersanjung, dihina juga tidak merasa, tidak marah kalau dihina, ya. Kenapa? Karena dia berbuat semata-mata karena Allah, bukan untuk selainnya. Walaupun diboikot, ya, ada kajian misalnya kita diboikot, tidak apa-apa, diboikot, gitu. Karena saya berbuat ini karena Allah, bukan karena manusia. Saya dihina, dicaci misalnya, tidak, saya karena Allah, bukan karena siapapun, bukan mengharapkan sanjungan dan celaan manusia, ya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi mimpi buruk? Ya, mimpi buruk sudah lewat dari batas wajah. Di sisi lain, saya selalu mengamalkan apa yang diajarkan Nabi SAW sebelum tidur. Tetapi tetap tidak ada pengaruhnya. Masih saja mimpi buruk itu selalu datang. Amalan sebelum tidur tidak pernah saya lewatkan. Saya paham ini pengaruh syaitan. Apa hal seperti ini bisa dihilangkan? Bisa dihilangkan. Insyaallah terus istiqomah, ya. Saya mohon solusinya. Dan harus ya, kalau mimpi buruk itu melewati batas wajar, barangkali itu ada pengaruh sihir. Makanya nanti baca air di tumbuk 7, ya, 7 helai daun bidara, masukkan dalam air, kemudian bacakan di air itu ayatul kursi dan ayat-ayat ruqyah, kemudian diminum dan mandi. Karena pernah kejadian dulu, ya, ketika di Yaman dulu ada ikhwah kita dari Perancis seperti itu, mau tidur dia mimpi buruk, tapi nggak bisa tidur. Jadi, saya bacakan aja di 7 helai bidara, kemudian masukkan dalam air, bacakan di air, suruh minum. Alhamdulillah setelah itu hilang, ya. Yakin kita dengan bacaan itu.
Ya boleh nanti kalau seandainya tidak mampu baca maka boleh nanti. Jangan minta ruqyah ya. Nanti saya buat, saya taruh di situ, siapa yang ambil ya. Kapan-kapan. Nanti saya kasih tahu ini air ruqyah, siapa yang mau minum. Ya nggak boleh minta di ruqyah. Kalau minta di ruqyah itu dia tidak akan masuk surga tanpa hisab. Dan bertawakal kepada Allah. Terus ya, terus nanti membaca zikir al-azkar, zikir sebelum tidur terus dilanjutkan. Nanti ditambah lagi, tambah khusyuk bacanya, ya. Khusyuk, dengan khusyuk baca zikir, jangan sekedarnya, gitu ya. Tapi dengan khusyuk, dengan meresapi apa yang dibaca. Baik, dan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah pujian yang berlebihan dari manusia itu berdampak buruk untuk kehidupan diri? Setelahnya mohon penjelasan. Ya, jadi tidak boleh memuji berlebihan, tidak boleh ya. Kalau seseorang dipuji maka bacalah doa yang diajarkan Nabi. Apa itu? Apa? Allahumma la tu'akhidni ma yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Gitu ya. Dan tidak boleh kita memuji orang berlebihan. Ya, tidak boleh. Jadi ketika dipuji bacalah doa itu ya, agar kita tidak tersanjung ya, sehingga lupa diri, sehingga menjadi besar bangga diri. Ini tidak boleh, ujub namanya ya, tidak boleh. Jadi apa yang ada pada kita itu semua karunia Allah. Sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Dia berluani falamma ra'at mustaqiran indah. Apa kata-katanya? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Rabbku. Apakah ilmu, kecerdasan, kepintaran, itu semua karunia Allah. Hadza min fadli rabbi. Inilah karunia Allah. Liyabluwani, untuk memujiku. Ya, untuk memujiku. Ashkur am akfur. Apakah saya dapat bersyukur atau kufur? Jadi ketika kita dipuji dalam keadaan tidak meminta pujian, maka selalu kita kembali kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Sebutkan sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan hadza min fadli rabbi ketika melihat singgasananya Balqis atau Ratu Saba sudah ada di hadapannya. Hadza min fadli rabbi, ini karunia Rabbku. Dia berdoa untuk memujiku. Ashkur am akfur. Apakah saya menjadi orang yang pandai bersyukur atau kufur? Jadi seperti itu, bila kita dipuji karena kecerdasan, kepintaran dan lain sebagainya, karena suara yang indah misalnya, katakan hadza min fadli rabbi. Ya, inilah karunia Rabbku. Kemudian membaca doa, gitu ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau azab saya, jangan engkau siksa saya atas ucapannya. Ya. Karena pujian berlebihan berdampak tidak baik. Bisa menjadi ujub, riya, dan sum'ah dan lain sebagainya. Waghfirli mimma la ya'lamun, dan ampunilah saya karena dia memuji saya apa yang terlihat, sementara ketika saya sendirian kadang-kadang bermaksiat, ketika saya ya di tempat-tempat yang sunyi saya tidak sebagaimana apa yang dia katakan, maka ampunilah saya ya Allah. Gitu, seperti itu. Waghfirli mimma la ya'lamun, terhadap apa yang dia tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah saya lebih baik dari apa yang dia sangka, ya, yang dia katakan. Jadi itu doa yang diajar oleh Rasul. Jangan sampai kita tersanjung atas pujian berlebihan, ya, tidak boleh. Baik, ini penyakit. Kalau Umar itu melempar pasir kepada orang yang suka mujinya, lempar pasir ke wajahnya, karena pujian itu tidak baik. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah boleh menyebut orang telah meninggal dengan sebutan almarhum? Ya. Alif lam itu alif lam ma'rifah, ya, almarhum. Jadi tidak ada sunnah. Ya, ada almarhum Abu Bakar, ya. Atau almarhum Umar, almarhum Imam Syafi'i, ada. Tidak ada, itu ucapan setelahnya. Jadi almarhum alif lam al-ma'rifah di situ.
Orang yang mengatakan almarhum seakan-akan dia tahu orang yang di dalam kubur itu sudah dirahmati Allah, maka tidak boleh. Bagaimana caranya? Kalau kita mendengar menyebut orang-orang yang sudah meninggal, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, itu doa. Atau rahimahallah, semoga Allah merahmatinya kalau seandainya dia wanita. Jadi jangan almarhum almarhumah, ya, jangan. Itu tidak ada tuntunan dari para salaf kita, ulama-ulama salaf tidak ada. Almarhum Imam Nawawi, pernah dengar Pak? Ada nggak? Tidak ada itu semua, ya. Ini muncul belakangan. Siapa yang lebih cerdas? Orang dahulu atau orang sekarang? Ulama-ulama dahulu lebih cerdas, ya. Mereka menghafal hadis ratusan ribu. Ada almarhum Imam Bukhari? Ada? Tidak ada. Makanya jangan, ya. Kita sudah belajar. Jadi apa bacanya kalau untuk orang-orang yang sudah meninggal, mendoakan semoga Allah merahmatinya, itu rahimahullah atau rahimahallah bagi wanita. Afwan Ustaz, ingin bertanya, baik, bagaimana hukumnya bagi orang yang telah mengetahui bahwa ulang tahun itu haram namun masih merayakannya untuk dirinya sendiri, bahkan merayakan ulang tahun kerabatnya, keluarganya dan gurunya? La haula wala quwwata illa billah, ya. Tidak ada dalam Islam semuanya, ya. Ini termasuk tasyabbuh, ya, menyerupai perbuatan orang-orang di luar Islam. Hukumnya haram, tidak boleh, ya, hukumnya haram, tidak boleh. Apa mau dirayakan? Karena makin hari makin bertambah dekat dia dengan kubur. Harusnya makin banyak mengingat maut, ya, bukan makin bersenang-senang. Kenapa? Karena bertambah umur, bertambah dekat dia dengan kubur, benar nggak? Pantaskah kita bergembira dengan bertambah dekatnya kita dengan kubur? Pantas? Pantas nggak kira-kira? Tidak pantas. Dan itu perbuatan orang jahiliyah, ya, orang-orang bodoh, perbuatan orang-orang bodoh. Nabi sendiri menyuruh kita untuk banyak mengingat maut, ya. Aktsiru min dzikri hadhil ladzat. Jadi demikian juga kerabatnya. Itu apa kamu? Makin dekat dengan kubur, kau mau bersenang-senang? Jangan, ya. Justru harus memperbanyak amal kebaikan, gitu, ya. Merenung, berapa kebaikan sudah saya lakukan tahun ini, ya. Saya sudah bertambah umur saya 1 hari, bertambah umur saya 2 hari, bertambah umur saya 3 hari. Apa kebaikan yang sudah saya lakukan? Itu yang harus kita selalu introspeksi diri. Hasibu anfusakum, kata Umar bin Khattab. Hisablah dirimu, buat perhitungan qabla an tuhasab, sebelum kamu dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzan, timbang dirimu, ya. Timbang, buat timbangan, bukan berat badan Anda yang ditimbang. Hari ini naik 5 kilo misalnya, besok naik 10 kilo, tidak. Timbang kebaikanmu sebelum kamu ditimbang nanti. Jadi seperti itu. Tidak ada dalam Islam dan tidak boleh hukum tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wajib bagi kita untuk menyelisihi Yahud dan Nasrani. Wajib menyelisihi mereka, ya. Tidak boleh menyertai tidak boleh mengikuti budaya-budaya mereka dan ajaran-ajaran mereka. Islam itu lebih mulia, ya. Ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi. Tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya. Jadi kita harus bangga. Untuk apa kita cenderung kepada budaya orang-orang kafir? Ya, tidak boleh. Kita harus bahagia dengan mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh Rasul SAW. Ya, Rasul pernah merayakan ulang tahun putrinya. Pernah merayakan ulang tahunnya. Pernah. Padahal beliau adalah manusia terbaik, manusia yang sangat mulia, ya. Jadi semua itu tidak ada. Tapi kenapa kok sebagian tokoh-tokoh melakukannya? Itu karena kebodohan dan kejahilannya. Jangan kita mengikuti budaya orang-orang bodoh, ya. Gitu. Baik. Kalau dikirimi makanannya, ini dijelaskan oleh para ulama. Kalau dikirimi makanannya, maka boleh menerimanya. Boleh menerimanya tanpa mengucapkan kalimat sepatah kata pun.
boleh menerima, dikirimin makanan nggak apa-apa, terima saja. Tapi kalau diundang jangan datang. Kalau dikirimin nggak apa-apa, dikirimin boleh makan makanannya ya. Bahkan makanan yang dikirim ketika perayaan hari-hari bukan hari-hari besar, hari-hari kecil orang-orang di luar Islam ya. Itu kalau seandainya dikirimin makanan oleh mereka, boleh makannya, kecuali makanan yang kecuali sembelihannya nggak boleh. Itu kalau buah atau roti itu boleh. Tapi kalau berbentuk sembelihan tidak boleh, karena khawatir dia tidak menyembelih ya dengan benar. Itu penjelasan dari Lajnah Daimah. Wallahu taala a'lam. Kita melakukan suatu amal, kemudian kita tidak sadar bahwa kita di situ ria Ustaz. Tapi beberapa hari kemudian telah lewat amal Ustaz, baru kita sadar di situ Ustaz. Ternyata kita telah berbuat ria. Iya, berbanyak istighfar dan bertaubat. Apa yang amalan dilakukan Ustaz? Amalan yang dilakukan dengan ria, ya, ria dari awal sampai selesai, maka amalan tersebut tidak diterima. Itu ada pembahasan nanti secara terperinci. Tapi secara umum seperti itu, ya. Bila dia melakukan suatu amalan dengan ria, mulai dari awal sampai akhir, supaya dilihat orang, maka itu telah berbuat syirik. Orang Taliban akan menyenangkan pada sebuah pasukan dengan Allah, agama Allah pada zaman karena akan berasal dari salah satu Ustaz. Nah kalau memang Ustaz itu apa idenya mereka? Perjuangan kaum muslimin untuk menegakkan agama Allah itu hukumnya wajib bagi siapapun, dan tidak ada dalil yang sharih yang jelas menunjukkan bahwasanya yang dimaksud itu adalah fulan dan alan, tidak ada. Ya, tidak ada yang sharih. Ya, jadi kita juga berhusnudzon, ya, artinya berbaik sangka dan memohon kepada Allah agar perjuangan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk memastikan sesuatu itu adalah tidak boleh, ya, karena itu perkara ghaibiyah, perkara gaib, dan justru kita semua itu berazam, berkeinginan, ya, agar kita tergolong di dalamnya. Nanti orang-orang yang terus senantiasa, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, seperti itu. Ya. Kemudian masalah akidah, ya. Jadi orang mukmin itu tidak ada yang sempurna. Bila ada kekurangan maka ajarkan. Gitu. Jadi jangan kita menjadikan itu asbab membenci orang lain, tidak. Tapi justru ketika ada kekurangan kita ajarkan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Dia yashuddu ba'dahu ba'd. Orang mukmin yang satu dengan yang lainnya dia seperti bangunan yang saling menguatkan. Ya, bukan saling merubuhkan, tapi saling menguatkan. Bila ada kekurangannya ditutupi, diajarkan, dinasihati secara tertutup. Jadi seperti itu. Ya. Karena al-kamalillah, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kita harus bergembira, harus senang dengan saudara kita yang mukmin, yang mereka mampu, ya, yang mereka telah berusaha untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Gitu. Menerapkan hukum syar'i, ya kan? Dari sisi keinginan mereka itu luar biasa. Harus kita merasa bangga. Sementara saat ini kita harus menyesal karena kita belum bisa, belum mampu. Ya. Bahkan kalau bersuara pun mungkin ngomongnya nanti suatu saat untuk langsung dibilang sudah datang Densus, ya, masuk penjara. Gitu.
Sekarang kita bersemangat dalam belajar dulu ya. Sungguh-sungguh belajar. Ya, bersemangat dalam belajar dan mengamalkan apa yang kita mampu. Ya, menghidupkan sunnah pada diri kita. Ya, pada diri kita. Hendaklah kita menghidupkan sunnah pada diri kita dan pada keluarga kita. Karena itulah kejayaan. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala kelak ya memberikan nusrah ya pertolongannya. Sehingga agama Allah Subhanahu wa taala itulah yang dijunjung tinggi oleh manusia. Gitu ya. Baik. Ada pertanyaan lain? Baik. Paling ada misalnya ada orang itu buka toko praktek ruqyah. Iya. Terus kita datangin orangnya, terus bayar. Dibolehkan? Iya. Mendatangi tukang ruqyah. Iya. Iya. Bagusnya dia ruqyah mandiri, ya, ruqyah sendiri. Tapi mendatangi, membayar, kalau dia udah tetapkan tarif, bayar. Gitu, karena kisah dahulu ketika seorang kepala suku itu disengat binatang berbisa, ya. Jadi para sahabat ketika itu melewati kampungnya, mereka tidak menjamu para sahabat. Akhirnya ketika kepala sukunya disengat, mereka datang kepada para sahabat, hal minkum raqi, apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Makanya para sahabat akhirnya meruqyahnya dengan suratul Fatihah, sembuh kepala sukunya. Lalu mereka dihadiahkan kambing, ya, dijamu, dihadiahkan seekor kambing, ya. Dan kemudian kisah tersebut diceritakan kepada Rasulullah SAW. Malah Rasul meminta apa? Ada yang kalian bawa sedikit untuk hadiah untuk Rasul. Ternyata mereka sudah habis, ya, tidak dibawa. Itu menunjukkan bahwasanya boleh, ya, jadi boleh mengambil sesuatu yang diberikan apabila seseorang itu meruqyah. Kita boleh mengambil tanpa meminta. Boleh dengan minta juga, karena itu bagi upahnya. Tapi ruqyah itu adalah salah satu bentuk ta'awun, ya, tolong menolong. Maka Nabi SAW ketika seorang diminta ruqyah, kemudian orang tersebut menjelaskan hal itu kepada Nabi SAW, maka Rasul mengatakan, a'in akhaka, bantulah saudara. Jadi kalau ada orang yang minta diruqyah, maka bantu, ya kan? Datang baca Al-Fatihah ulang-ulang, ya, karena Al-Fatihah itu termasuk ayat ruqyah. Termasuk kalau di rumah kita baca Al-Baqarah, itu juga tahu. Iya, baca sendiri ahsan, ya. Kalau tidak mampu baca, ya tidak apa-apa, minta tolong supaya baca Al-Baqarah agar syaitan keluar. Baik, boleh seperti itu, ya. La ba'sa bir ruqa ma lam yakun syirkan. Jadi Nabi mengatakan tidak apa-apa dengan jampi-jampi dan ruqyah selama itu tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Tidak boleh. Atau mendoakan keselamatan, ya Allah, sembuhkanlah dia orang ini, ya Allah. Selamatkanlah dia dari gangguan jin. Itu misalnya doa seperti itu, ya Allah, selamatkanlah dia. Boleh seperti itu. Itu juga doa. Jadi ruqyah itu adalah doa. Walaupun dengan bahasa kita sendiri boleh mendoakan, ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah makhluk halus yang ada dalam tubuhnya, ya Allah, dengan izin-Mu. Misalnya seperti itu boleh. Ya. Jadi ruqyah itu boleh, selama tidak. Ya, dia diruqyah dengan itu, dengan rotan. Biasa dengan rotan itu hadiah Syekh. Dulu kami itu ketika di Yaman seperti itu, Syekh Muhammad Alim. Yang tidak hafal hadis, endaman, seperti yang lalai tadi yang ngomong tak. Diruqyah sama Syekh, pakai kayu balap. Aslahakallah, ya. Semoga Allah memperbaikimu. Itu ruqyah seperti itu. Baik, ya. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang subhanakallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.